Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Saya senang sekali hari ini bisa menjumpai jemaat yang hari ini bergabung di ibadah ini sekalipun via media ini, tapi saya yakin dan percaya kuasa Tuhan tetap nyata, tetap sempurna. Baik, nama saya Pendeta Hari Sempulur. Saya tinggal di Depok, tapi pelayanan saya di Gereja Betel Indonesia, Jemaat Gloria di Sunter, Jalan Baru, Ancol Selatan, nomor 10 di daerah Sunter. Dalam pelayanan penggembalaan, saya juga melayani anak-anak jalanan, pemulung begitu, dari sejak tahun 95 saya lulus S1 teologi ya. Lalu Tuhan kasih kepercayaan saya pelayanan di daerah Blok M. Dan tahun 2002 saya selesai tugas itu. Tapi tetap pelayanan anak-anak jalanan kami lakukan sampai hari ini. Saya sudah berkeluarga. Istri saya 1, perempuan, anak saya 3. Yang 1 kuliah di Gunadarma, laki-laki, ganteng banget. Yang kedua perempuan, kelas 8. Dan yang nomor 3, kelas 1 SD. Nah, dalam pelayanan-pelayanan ini Tuhan mengajarkan banyak hal kepada saya khususnya tentang hidup harus mengalami merdeka. Apa arti merdeka? Secara sederhana, merdeka itu artinya tidak terikat pada atau tidak tergantung pada. Kalau engkau masih terikat pada atau tergantung pada, berarti engkau belum merdeka. Ya, engkau masih punya ikatan-ikatan yang belum bisa kau lepaskan sampai hari ini, berarti engkau belum merdeka. Apa saja, ya, engkau masih terikat oleh hal-hal yang mungkin menakutkan engkau, tradisi-tradisi yang tidak ada di dalam Alkitab, tetapi kau percayai dan itu mengikat engkau. Engkau belum merdeka. Contohnya ya, tahayul-tahayul yang masih kau percaya sampai hari ini. Jalan ke tempat gelap mesti bilang, permisi, anak babi mau lewat. Emang setan takut sama anak babi. Nah, kayak gitu-gitu ya. Wah, sementara ada jemaat yang bilang, saya emang gak mungkin takut dengan hal seperti itu Pak Pendeta. Setan lewat ngodain saya, tetap jalan. Setelah setan di depannya ada tuyul, tetap jalan. Depan tuyul ada kuntilanak, tetap saya lewatin. Tapi begitu mau masuk rumah, ada debt collector, lari, takut. Bagaimana kau berkata hidupmu masih sudah merdeka, tapi kau masih punya ikatan-ikatan seperti itu. Kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kemerdekaan yang sejati. Kemerdekaan yang murni, benar-benar kok tidak ada ikatan sama sekali. Dan hari ini sesuai dengan tema kita, merdeka. Saya ambil di Roma pasal yang ke-8 ayat 1 dan ayat 2. Tapi nanti saya akan baca semua karena ini adalah satu perikop, ini adalah cerita tentang hidup oleh roh. Teman-teman yang sempat buka Alkitab, boleh. Yang di meja, di ruangan ada Alkitabnya,
Boleh buka sama-sama saya. Roma pasal 8 ayat yang pertama. Saya tunggu teman-teman untuk bisa membuka ayat ini, karena saya akan bacakan pelan-pelan buat kita semua. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Dari mana? Dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita. Amin. Jadi gak ada lagi roh-roh selain roh Kristus yang bisa mengikat kita sehingga kita mengalami kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran yang sangat amat, sehingga kita lupa bahwa roh yang ada dalam diri kita lebih besar kuasanya. Ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi kemerdekaan yang sejati adalah kita merdeka dari segala tuntutan daging, tuntutan hukum Taurat. Masih ingat orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama? Mereka sangat terikat oleh hukum Taurat. Waduh, teman-teman kalau punya kesempatan ya, atau ada barangkali yang sudah pernah ke Israel, kalau pas hari Sabat, itu seluruh orang Yahudi berhenti dan tidak bekerja. Karena apa? Mereka mentaati hukum Taurat. Ya. Dan dalam Taurat itu ada 613 peraturan yang harus mereka taati ketika hari Sabat. Hari Sabat di Israel itu hari Sabtu. Ya, ada 613 peraturan. 248-nya adalah perintah, 365 adalah larangan. Bayangkan, kalau kita dulu hidup di bawah hukum Taurat, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan. Makanya Yesus datang, diutus oleh Bapa untuk apa? Menggenapi Taurat itu. Bayangkan teman-teman, di Israel kalau pas hari Sabtu, itu hari Sabat ya. Jadi di Israel itu pergantian hari itu dimulai dari matahari terbenam. Kalau kita kan jam 12 malam baru ganti hari. Ya, kalau di Israel matahari terbenam itu sudah tanggal baru. Nah, kalau pas hari Jumat matahari terbenam itu mulai Sabat. Ini kalau masuk di Yerusalem itu benar-benar seperti kota mati, sepi. Yerusalem dan Tiberias, ini dua kota di Israel yang mayoritas dihuni oleh orang-orang Yahudi. Benar-benar mereka mentaati 365 peraturan. Gak boleh nyalain listrik. Gak boleh nyalain lampu. Gak boleh nyalain TV. Tapi boleh nonton TV. Gimana caranya? Dia setel dari hari Jumat sebelum matahari terbenam. Bayangkan. Ya, jadi dia bisa pilih.
channel apa yang besok saya akan tonton seharian. Dia mulai dari hari Jumat sebelum matahari terbenam. Tidak boleh nuang air ke gelas. Waduh, gak bisa minum dong. Disiapin dari sebelum matahari terbenam di hari Jumat. Kalau saya nih, contohnya, saya orang Yahudi. Besok nih Sabat nih. Rencana hari Sabat saya minum 8 gelas. Maka hari Jumatnya saya tuang tuh 8 gelas untuk saya. Istri saya juga minum 8 gelas. Saya tuang untuk istri saya 8 gelas. Jadi berapa? 16 gelas. Saya punya anak 3. Masing-masing 8 gelas. Tuang. Wah, seperti prasmanan itu. Nggak boleh pencet lift. Makanya kalau Sabat di Israel itu ada lift khusus Sabat. Jadi setiap lantai otomatis buka sendiri, tutup sendiri. Itu ditulisin lift Sabat. Ya. Jadi sangat-sangat terikat oleh peraturan. Bagaimana mau bicara tentang merdeka kalau dia terikat oleh peraturan itu? Nah, banyak orang Kristen masih Nah, sayangnya banyak orang Kristen belum mengerti rahasia besar ini. Coba kembali kepada Alkitab. Roma 8 tadi, ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, mentaati 365 larangan, itu susah. Waduh, itu susah sekali. Nah, Bapa telah mengutus anaknya yang tunggal supaya apa? Membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat itu. Inilah kemerdekaan sejati. Lanjut. Ya. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Tuh, ya. Jadi harus ngerti, engkau telah dibebaskan dari kutuk itu. Hidup dalam kemerdekaan. Jangan dikuasai oleh roh ketakutan. Ini yang merebut kemerdekaan kita. Apa? Roh ketakutan. Yesus pernah takut nggak? Ayo. Coba. Kalau nggak ada yang jawab, saya gini terus. Yesus pernah takut. Kapan? Waktu di Taman Getsemani. Dalam doanya dia berkata apa? Hatiku sangat takut. Hatiku sangat takut. Dan hampir-hampir. Nyaris-nyaris seperti mau mati rasanya. Tuh. Tapi ayat itu tidak berhenti di situ. Ketika Yesus merasa takut, kalimat selanjutnya, ia pun bersungguh-sungguh berdoa. Sekarang banyak orang takut tapi nggak sungguh-sungguh berdoa. Tuh. Ketakutan menjauhkan kita dari Tuhan. Seperti siapa? Elia. Kok takut? Setelah dia membunuh 450 Nabi Baal di Gunung Karmel. Besoknya dia ditantang sama siapa? Istrinya Ahab. Siapa namanya? Nyonya Ahab. Isabel. Dia utus pembantunya, kasih tahu Elia, besok aku mau bunuh dia. Ini pakai bahasa sehari-hari ya. Ketika Elia mendengar tantangan itu, dia lari jauh sampai ke Gunung Sinai. Padahal dari Karmel ke Gunung Sinai, kalau naik bus itu bisa 12 jam. Bayangkan, saking takutnya dia.
ketakutan, lari jauh dari hadapan Tuhan. Ini kalau orang sudah dikuasai oleh roh ketakutan, ini bisa berbuat dosa untuk menutupi dosa-dosa yang lain. Tetangga saya habis berantem, tetangga jauh, gara-gara suaminya takut karena beli sepeda yang harganya mahal. Wah, mahal, belasan juta, bagus. Tapi dia bohong, karena apa? Dikuasai roh ketakutan, bohong sama istrinya. Loh Pak, beli sepeda murah, cuma 2.500.000. Bagus ya Pak ya. Iya, kan lagi musim nih. Udah, dia pergi ke kantor suaminya ini. Nah, temennya datang pada saat suaminya gak ada di rumah. Lihat sepeda baru, wah kepo dong dia, kepo ya. Sepeda baru Bu? Iya, suamiku baru beli kemarin. Murah kok, 2.500.000. Hah? Serius? Iya. Saya berani loh Bu, beli 5 juta. Hah? Ibu-ibu. Masa-masa begini dapat untung 2,5 juta dalam sekejap. Sini. Langsung ditransfer 5 juta, sepeda dibawa. Suaminya pulang, yang ditanya bukan anak-anak, bukan apa kabar istri, sepeda mana mah? Tenang, ya beli kipas-kipas 2,5 juta. Nih beli lagi. Maksudnya kan kemarin beli 2,5. Tadi temanku datang, berani bayar 5 juta. Suaminya pingsan. Kenapa? Itu harga belasan juta. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dikuasai oleh roh ketakutan. Elia tadi takut. Hanya ancaman seorang emak-emak. Padahal ya, saya yakin Isabel tidak sungguh-sungguh akan membunuh Elia. Dia hanya kertak sambal saja. Dan Elia takut dengan ancaman emak-emak. Oh, Elia nggak ngerti ya. Emak-emak tuh kalau naik motor, sen kanan, belok kemana? Iya betul, belok ke kiri. Tapi sangat ketakutan sampai dia jauh dari Tuhan. Roh ketakutan membuat kita berbuat dosa untuk menutupi dosa-dosa yang lain. Tuh, sepeda tadi tuh. Dan roh ketakutan menandakan kita belum merdeka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi hari ini sadari bahwa hidupmu telah dimerdekakan. Nikmati kemerdekaan itu dengan cara bersungguh-sungguh berdoa dan jalin hubungan dengan Bapa setiap saat. Ini yang dicontohkan oleh Yesus. Pada saat Yesus merasa takut, dia sungguh-sungguh berdoa. Tundukkan kepala. Terima kasih Bapa untuk firman yang sudah kami dengar hari ini. Firman-Mu mengajarkan bahwa hidup kami telah ditebus, dimerdekakan dari segala kutuk hukum Taurat. Hidup kami telah ditebus dan dimerdekakan dari hukuman maut. Lalu apalagi yang harus kami takutkan? Ampuni kami kalau kami masih dikuasai oleh roh ketakutan yang membuat kami tidak merdeka. Sekarang kami sadar Tuhan, roh ketakutan membuat kami jauh dari Engkau. Roh ketakutan membuat kami berbuat dosa untuk menutupi dosa-dosa yang lain. Hari ini kami dimerdekakan. Hari ini kami mau berubah. Dengan jalan kami terus bersungguh-sungguh berdoa dan terhubung terus dengan Engkau. Berkati jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman, biar hari ini firman itu tertanam dalam hidup kami, berakar kuat, tumbuh dan berbuah. Buahnya menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Bapa
Dalam nama Yesus dan dalam nama Roh Kudus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Sebelum saya mengakhiri khotbah saya hari ini, ada beberapa pokok doa yang harus kita doakan sama-sama. Ya, kita akan berdoa syafaat, lalu nanti saya akan akhiri dengan doa berkat. Sekali lagi, kita akan tundukkan kepala, kita berdoa untuk pokok-pokok doa yang sudah dikirimkan ke saya. Tundukkan kepala sekali lagi. Bapa, bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini, lewat media ini, kami berdoa syafaat. Kami percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Kami berdoa untuk POD dan pimpinan di Telkom. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati POD, pimpinan di Telkom. Tuhan mulai pimpinan yang tertinggi, sampai staf, sampai siapapun mereka, karyawan, pegawai, berkati mereka Tuhan. Jagai mereka, beri hikmat, beri selalu sukacita-Mu, sehingga pimpinan-pimpinan ini boleh melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan tuntunan Tuhan, sehingga terhindar dari kesalahan-kesalahan sekecil apapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuatkan mereka, jagai mereka, sehingga lewat pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, maka kami diberkati oleh Bapa. Kami berdoa untuk seluruh karyawan dan keluarga kami masing-masing. Bapa, kami yang bekerja di PT Telkom, Tuhan berkati kami. Biar kami sebagai karyawan, kami terus mendoakan kesejahteraan perusahaan kami, kesejahteraan Telkom Tuhan. Karena kami yakin dan percaya kesejahteraan Telkom adalah kesejahteraan kami. Biar kami berdoa berkati seluruh karyawan untuk terus melakukan tugas kami masing-masing, bidang kami masing-masing, bagian kami masing-masing dengan takut akan Tuhan. Keluarga mereka kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, beri kesehatan sehingga terhindar dari segala penyakit apapun, baik COVID-19, baik virus-virus yang lain, dijauhkan dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk karyawan yang ODP dan PDP. Tuhan, gak ada yang mustahil bagi Engkau. Gak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti menyembuhkan. Juga anak-anak yang sedang belajar secara online. Tuhan tolong mereka. Orang tua yang mendampingi, berikan kesabaran, sehingga anak-anak ini boleh menikmati pelajaran walaupun online. Dan pelajaran-pelajaran yang didapat sungguh membuat mereka menjadi orang-orang yang berhikmat. Memberkati Pinroh Kris di Witel Bogor agar pelaksanaan ibadah tetap aktif dan berjalan dengan baik. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan, pengurus ibadah, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami percaya apa yang mereka lakukan menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan kembali ke pekerjaan kami masing-masing. Tuhan jagai kami, Tuhan lindungi kami. Dimanapun Kau menempatkan kami, di situ kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Dimanapun Kau menempatkan kami, di situ kami menjadi berkat. Jemaat yang Tuhan kasihi, sekarang arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-berkat dari Bapa di surga. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Jangan lupa bahagia dan taati protokol kesehatan. Amin.